Aparat TNI berjaga di kawasan Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta usai kericuhan mewarnai aksi demonstrasi pada Jumat malam. Kini situasi di sekitaran Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta berlangsung kondusif. Kericuhan masa aksi di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta yang terjadi Jumat malam akhirnya reda pada Sabtu pagi tadi. Situasi di sekitar Mapolda DIY berangsur kondusif. Ruas jalan di depan Mapolda telah dibuka dan bisa kembali dilalui kendaraan. Sementara itu, aparat TNI bersama Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan bersih-bersih puing pasca demo. Sebelumnya Sabtu dini hari kendaraan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono membelah massa aksi yang berunjuk rasa di Mapolda DIY. Kedatangan Sri Sultan disambut sukacita para pendemo, bahkan massa menggiringi rombongan Sri Sultan menuju gedung Mapolda. Di dalam gedung Mapolda DIY Yogyakarta, perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi mereka terhadap Sri Sultan. Sultan kemudian keluar gedung dan menemui massa. Selain meminta agar polisi membebaskan 8 demonstran yang ditangkap, Gubernur DIY juga minta agar massa mengakhiri aksi mereka. Saya berharap demokratisasi itu dilakukan dengan baik untuk mendidik kita semua, termasuk diri saya pun juga. Kami selalu punya diskusi, punya dialog dengan teman-teman dari Solo kalau ada problematika yang terjadi. Dan kami memfasilitasi untuk berdialog dengan pemerintah pusat. Sultan berharap situasi kondisi di Yogyakarta kembali kondusif dan warga bisa menyampaikan aspirasi mereka dengan damai dan tertib. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi solidaritas pengemudi ojek online di Solo, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Akibat kejadian tersebut, gedung sekretariat Dewan DPRD Solo hangus terbakar. Awas, ada gas, ada gas. Sini, berlindung, ada gas. Gasnya ngos-ngos. Wah, merembet ke atas. Kericuhan dalam aksi solidaritas meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan di Jakarta berujung dengan terbakarnya gedung DPRD Solo pada Sabtu dini hari. Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah memanas setelah massa mencoba mendobrak pagar markas Brimob Solo. Kericuhan pun terjadi hingga malam hari di sejumlah wilayah dan berujung terbakarnya gedung sekretariat Dewan DPRD Solo. Tapi kalau kemudian akhirnya kemudian merusak fasilitas-fasilitas umum, ini tentunya yang akan rugi juga kita. Jadi harapannya kepada masyarakat Kota Surakarta untuk menjaga iklim Kota Surakarta yang sudah kondusif. Jadi siapa lagi yang tidak yang akan menjaga kondisi Kota Solo kalau tidak kita semua. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita semua, tidak hanya pemerintah kota, DPRD, tetapi seluruh elemen masyarakat tentunya harus bersatu padu untuk menjaga iklim kondusivitas di Kota Surakarta. Pihak DPRD Solo berkomitmen untuk menerima aspirasi masyarakat dan berharap penyampaian aspirasi tidak dengan cara anarkis. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Solo Respati Ardi meninjau sejumlah wilayah yang menjadi lokasi aksi unjuk rasa. Aksi yang sempat memanas Jumat malam kini sudah kondusif. Wali Kota Solo Respati Ardi mendatangi sejumlah wilayah di Solo, Jawa Tengah pasca aksi massa. Ia memastikan layanan publik tetap berjalan normal dan meminta masyarakat diimbau tidak mudah terprovokasi. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, 2 rumah sakit rujukan dan 17 puskesmas untuk menangani bila ada korban luka. Mohon dari seluruh elemen yang terlibat menjaga kondusivitas dan dapat bertugas bisa baik di ruang. Sebelumnya aksi massa berlangsung di markas Brimob, kemudian berlanjut ke kawasan Geladak dan Jalan Jenderal Sudirman hingga DPRD Solo. Sejumlah kendaraan dan water barrier jadi sasaran massa. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.
Pemirsa, ratusan pengemudi ojek online beserta petugas kepolisian Banjarnegara, Jawa Tengah menggelar doa bersama dan nyalakan 1000 lilin sebagai bentuk solidaritas atas tewasnya Afan Kurniawan saat demo besar di Jakarta. Ratusan ojek online beserta Polres Banjarnegara dan Kodim 0704 Banjarnegara, Jawa Tengah menggelar aksi doa bersama dan nyalakan 1000 lilin sebagai bentuk duka cita atas mendiang Afan Kurniawan yang tewas saat demo terjadi di Jakarta. Acara yang digelar di Pendopo Banjarnegara, Jawa Tengah turut dihadiri Bupati beserta Wakil Bupati Banjarnegara. Banjarnegara aman, terkendali semuanya, dan kita udah kondusif semuanya. Kalau memang ada sesuatu hal yang perlu dibicarakan ya kita acarakan sambil duduk bareng dengan Forkopimda, kita terbuka. Kami dari KPDOP ikut merasakan keprihatinan dan juga mendoakan semoga almarhum selalu husnul khotimah dan kepada keluarga yang ditinggalkan selalu mendapatkan ketabahan. Komunitas ojek online Banjarnegara, Jawa Tengah berharap peristiwa kematian Afan Kurniawan tidak terulang kembali dan kejadian tersebut agar diusut tuntas secara transparan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Ribuan driver ojek online bersama dengan TNI Polri di Surabaya, Jawa Timur menggelar aksi doa bersama dan menyalakan 1000 lilin untuk mendiang Afan Kurniawan. Sementara itu di Tuban, Jawa Timur, ratusan driver ojek online memadati pintu masuk Mapolres Tuban. Mereka berorasi sambil menyalakan ratusan lilin di tangan. Supaya diterima oleh Allah SWT dan jadikan sholat ikhlas 3 kali. Ila hadratin Nabi Mustafa. Ribuan driver ojek online bersama Polda Jawa Timur dan Pangdam 5 Brawijaya menggelar aksi doa bersama dan menyalakan ribuan lilin di lapangan Mapolda Jatim pada Jumat malam. Dalam orasinya, driver ojol meminta agar polisi melakukan penanganan secara humanis terhadap demonstran agar peristiwa tewasnya Afan Kurniawan tidak kembali terulang. Mengamankan pendemo secara humanis, Pak. Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto menyatakan peristiwa yang menimpa Afan Kurniawan akan menjadi koreksi bagi kepolisian. Ini adalah suatu ungkapan keprihatinan dan bela-sungkawa. Dan tadi juga terjadi diskusi interaksi dengan kami pada saat kita sudah melaksanakan komunikasi dengan bagus, semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Dan ini pun juga merupakan suatu koreksi juga buat kami juga di dalam ke depan dalam penanganan demo pun juga akan bisa lebih sesuai dengan SOP yang ada. Kapolda Jatim juga meminta agar setiap aksi demonstrasi agar dilaksanakan secara damai tanpa adanya anarkisme dan merusak fasilitas umum maupun aset negara. Sementara itu, sedikitnya 165 driver ojek online di Kabupaten Goa, Jawa Timur menggelar aksi damai dengan berjalan dari lapangan tenis indoor Tuban menuju Mapolres Tuban. Sesampainya di depan Polres, para driver melakukan orasi dan menyalakan lilin sebagai tanda solidaritas atas meninggalnya driver ojek online di Jakarta, Afan Kurniawan, saat mengikuti unjuk rasa. Para driver ojol menyampaikan harapan agar pesan mereka sampai kepada Kapolri untuk segera menyelesaikan kasus ini secara terbuka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berencana membatalkan sejumlah kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara. Salah satunya adalah kunjungannya ke Tiongkok, Cina. Pembatalan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Tiongkok, Cina yang dijadwalkan pada bulan September mendatang dijelaskan oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi. Presiden Prabowo belum dapat memenuhi undangan Presiden Cina Xi Jinping untuk memilih fokus memantau dan memimpin mencari penyelesaian terbaik atas berbagai dinamika yang terjadi di tanah air. Presiden Prabowo Subianto juga telah menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada pemerintah Tiongkok atas ketidakhadirannya. Presiden Prabowo Subianto juga berencana akan membatalkan undangan untuk menghadiri sidang tahunan PBB yang akan diselenggarakan di New York, Amerika Serikat. Karena dinamika di dalam negeri, Bapak Presiden ingin terus memantau secara langsung, beliau juga ingin terus memonitor secara langsung, kemudian juga beliau ingin memimpin secara langsung dan mencari
penyelesaian-penyelesaian yang terbaik. Oleh karena itu, Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan kerendahan hati dan dengan memohon maaf kepada pemerintah Tiongkok, beliau memutuskan untuk belum dapat menghadiri. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah ormas Islam di kediamannya di kawasan Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan tersebut bertujuan mengajak organisasi Islam seluruh Indonesia bersama-sama untuk menjaga situasi keamanan agar lebih tenang dan kondusif di tengah unjuk rasa yang berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah lainnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengundang sejumlah ormas Islam di kediamannya di Hambalang, Sentul, Bogor. Sebanyak 16 pimpinan ormas diantaranya Muhammadiyah, NU, MUI, DDII, Hidayatullah, Al-Irsyad, Persis, dan KBPII. Ke-16 ormas melakukan dialog dengan Presiden Subianto beserta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Kami bersepakat untuk bersama-sama bahu-membahu berupaya untuk mengatasi keadaan, untuk mengajak kepada masyarakat supaya lebih tenang, dan insya Allah bersama-sama Presiden Prabowo Subianto di bawah pemerintahan beliau dan juga dengan dukungan dari para pemimpin umat, insya Allah bersama-sama kita bisa mengatasi apapun tantangan yang kita hadapi. Persatuan, keutuhan, dan masa depan bangsa itu perlu kita jaga bersama. Kami memahami demokrasi dan aspirasi, tetapi hendaknya dan kami yakin seluruh rakyat Indonesia dapat memanfaatkan demokrasi itu dengan penuh pertanggungjawaban, keadaban, dan mewaspadai tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang membawa pada kekerasan dan perbuatan-perbuatan yang meruntuhkan keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pertemuan yang berlangsung selama 3 jam ini, pemerintah dan ormas Islam saling memberikan masukan dan pandangan atas keutuhan bangsa perlu dijaga bersama, serta menghimbau masyarakat untuk menjaga keutuhan NKRI. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Dede Rudi, iNews melaporkan. Di tengah situasi yang kurang kondusif di Jakarta dan di sejumlah daerah lainnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang sekaligus Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, gelar doa keselamatan bangsa. Caimin menginstruksikan kepada kader PKB dan seluruh elemen bangsa untuk menggelar doa keselamatan bangsa agar Indonesia senantiasa aman, tentram, serta jauh dari segala bentuk perpecahan. Bahkan dirinya juga mengajak untuk menjaga suasana kebangsaan yang kondusif, damai, dan saling menghargai. Masyarakat diharapkan tidak terjebak dalam polarisasi yang berlarut-larut serta dapat meredam potensi perpecahan yang bisa merugikan persatuan bangsa. Tidak ada jalan lain kecuali mari kita jaga berbagai keadaan ini bersama-sama. Saling menghargai, menghormati, berbeda pendapat itu biasa. Tetapi tolong jangan sampai kita menjadi bangsa yang mudah berpecah belah. Salah satu upaya kita adalah agar kita semua mengevaluasi diri. Pemirsa, Kabupaten Kutai Kartanegara meraih penghargaan bidang ketahanan pangan dan inovasi modernisasi pertanian pada Pemimpin Daerah Awards 2025. Penghargaan ini sekaligus menjadi motivasi untuk melahirkan petani muda milenial di Kutai Kartanegara. Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Redi Solihin, menerima langsung penghargaan dalam bidang ketahanan pangan dan modernisasi inovasi daerah dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2025. Menurutnya, penghargaan ini memiliki makna strategis mengingat Kutai Kartanegara akan menjadi daerah penyangga Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.
Ia menegaskan modernisasi pertanian menjadi kunci untuk menarik minat generasi muda bergelut di sektor pangan. Alhamdulillah ini penghargaan kedua untuk pimpinan daerah award, pimpinan kepala daerah award yang diberikan oleh iNews TV kepada kami Kutai Kartanegara. Yang pertama kemarin terkait dengan inovasi untuk pelaku ekonomi kreatif dan UMKM, dan alhamdulillah di periode kedua ini, periode kedua kami mendapatkan award kembali di bidang ketahanan pangan. Kini dengan teknologi seperti drone dan mesin pertanian modern, petani muda dapat bekerja lebih efektif dan menghasilkan pendapatan lebih baik. Hari ini kami Kutai Kartanegara mempersembahkan award ini untuk seluruh petani yang ada di Kutai Kartanegara, khususnya untuk memotivasi anak-anak muda untuk tidak malu bertani. Karena modernisasi pertanian di Kutai Kartanegara bertujuan agar anak-anak muda tidak malu untuk bertani di Kutai Kartanegara. Penghargaan ini dipersembahkan untuk para petani di Kutai Kartanegara. Pemerintah daerah juga terus mendorong regenerasi petani muda untuk menjawab kekhawatiran menurunnya jumlah petani di masa depan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Surya Lisantoso, iNews melaporkan. Pemirsa, facelifting terbaik di Korea Selatan hadir di Indonesia dengan penanganan dan konsultasi bersama dengan dokter bedah plastik nomor 1 di Korea. Untuk pertama kalinya, facelifting terbaik Korea Selatan menghadirkan konsultasi langsung bersama dengan Orlimin Korea Skin Clinic dari tanggal 29 hingga 31 Agustus 2025 di Jakarta. Orlimin Korean Skin Clinic menghadirkan Korean Premium Plastic Surgery Tour with Orlimin yang merupakan acara eksklusif bersama dengan Elite Plastic Surgery yang merupakan rumah sakit bedah plastik nomor 1 di Korea Selatan yang rekam jejaknya sudah dikenal luas secara global. Acara ini juga menghadirkan Profesor Dr. Lee Yong-jin selaku Chief Surgeon dari Elite Plastic Surgery yang terkenal sebagai profesor dan tokoh paling berpengaruh dalam dunia bedah plastik Korea. Di antara medical tournya itu yang paling berminatnya itu yang jadi bedah plastik Korea. Memang sekarang itu yang banyak pilihan. Mungkin yang orang Indonesia dia lagi bingung juga. Harus jadi pilih yang mana itu yang jadi lebih oke. Bedah plastik yang mana itu yang terbaik kepada Korea. Jadi saya ajakin yang elite bedah plastik Korea itu yang paling terkenal, paling dipercaya sama dengan orang Korea. Karena mereka itu walaupun yang paling dipercaya sama dengan orang Korea belum pernah ke Indonesia. Saya pertama kali ajak ke Indonesia ya. Alhamdulillah aku ketemu dengan Mr. Kang. Akhirnya mendapatkan banyak wawasan, mendapatkan banyak informasi yang aku butuhkan, sehingga aku nggak salah-salah lagi gitu untuk kalau nanti ada rencana dan keinginan untuk memperkencang wajahku yang sudah makin muda ini biar tambah muda lah 20 tahun gitu. Paling tidak aku lebih yakin aku ditangani oleh klinik dan dokter yang tepat. Tak sedikit artis ibu kota dan tokoh publik yang tertarik untuk menghadiri acara ini dan berencana untuk melakukan operasi plastik di klinik yang berpusat di Korea Selatan ini. Dari Jakarta, Nata Arman, M. Zulkarnain, dan Marwi Caksono, iNews melaporkan.